Oke, sebentar lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu kalau iOS 16 beta 8 itu udah dirilis oleh Apple. Jadi ini adalah iOS beta terakhir ya, 16 beta terakhir sebelum yang versi RC-nya nanti rilis. Jadi kemungkinan versi RC-nya itu rilis di seminggu kemudian ya, tanggal 7 atau tanggal 6 itu udah dirilis sama Apple. Baru nanti kemudian akan dirilis yang versi resminya. Itu 2-3 hari baru dirilis. Dan buat kalian yang mau download, cek aja di video-video gue sebelumnya, gue udah kasih tahu cara download iOS 16 beta ini. Tapi kalau yang bisa sabar, tunggu aja ntar versi RC atau versi resminya rilis. Jadi gue ini udah update, udah gue download dan juga install di iPhone utama gue, iPhone 12 mini, dan size-nya itu sebesar 207,4 MB. Ini size di iPhone 12 mini gue ya. Jadi setiap HP itu pasti beda-beda untuk size-nya. Bisa jadi di HP kalian 300 MB-an atau bahkan sampai 400 MB. Tapi gue rasa ini nggak sampai 1 GB ya kalau posisi kalian tuh ada di iOS terbaru, beta terbaru yaitu 16 beta 7. Karena untuk updatean ini emang nggak banyak hal baru, bahkan nggak ada. Dia cuma kasih security update aja. Jadi untuk perbaikan bug-bug sebelumnya, untuk perbaikan keamanan dari si HP-nya dan juga software-softwarenya. Jadi jangan berharap lebih kalau misalnya kalian pengen ada fitur baru di iOS 16 beta 8 ini. Kemudian untuk build number-nya itu 16.0, 20A, 5358A. Ini di 16 beta 8 ya. Dan untuk firmware modemnya itu 3.07.00. Dan kalau kita berbicara apa aja yang baru, seperti yang gue bilang tadi, ini nggak ada hal yang baru ya. Ini cuma perbaikan aja, perbaikan update security dan juga mungkin beberapa aplikasi-aplikasi yang mengalami bugs untuk beberapa user atau pengguna ya, termasuk gue sendiri. Gue ngalamin bugs di beberapa aplikasi gue sampai beta 7 kemarin itu belum di fix. Gue nggak tahu di beta 8 ini udah di fix atau belum karena baru aja gue update, langsung kita cek aja nanti. Jadi kalau kita cek di sini Apple Security Updates, dia emang nggak ada apa-apa, dia cuma kasih perbaikan aja. Di sini sih ada keterangan dia memperbaiki di bagian Apple ID ya untuk passwordnya, karena gue pernah sih sesekali di beta 6, gue belum coba di beta 7. Di beta 6 tuh gue sempat masukin password dari Apple ID gue untuk layanan App Store, itu nggak bisa sama sekali, padahal nggak salah ya. Masa ya nggak salah gue harus lupa kata sandi. Dan menurut gue Apple mendengarkan itu dan ngelihat itu sebagai bugs, makanya langsung segera diperbaiki sama dia. Dan kalau kita lihat di release note-nya juga ini nggak ada ya. Ini release note untuk beta 7 yang terakhir tuh, iOS dan juga iPadOS beta 7. Oh ya, untuk beta 8 ini dia cuman kasih yang iOS-nya doang ya. Untuk iPadOS, WatchOS dan lain-lainnya tuh nggak ada. Jadi gua nggak tahu juga kenapa Apple kasih yang untuk iOS-nya doang. Ini beta 7. Ya sama aja, nggak ada perubahan dari beta 7 dan nggak ada update juga di sini. Satu hal yang gue dapat dari beta 8 ini untuk perbaikannya ada 2 ya. Untuk M-Banking BCA gue tuh sekarang lebih lancar, jadi sempat nge-crash juga pas pas gue top up flash itu dia kadang loadingnya tuh lama banget, bahkan nggak muncul. Akhirnya gue reset ulang si aplikasinya, pas gue buka lagi baru dia bisa jalan. Nah terus yang kedua, gue ini cukup bahagia. Kenapa? Karena aplikasi yang sering gue pakai untuk belanja yaitu Tokopedia. Di sini untuk kolom pencariannya sudah muncul ya di bagian sini. Kalau kalian cek video-video sebelumnya, mungkin video dari beberapa konten kreator juga bilang di Tokopedia ini ada bugs di bagian kolom pencarian barangnya di sini. Jadi sekarang udah muncul dan kita langsung bisa cek aja. Oke, jadi nggak ada masalah untuk aplikasi Tokopedia ini. Terus kita akan coba tes untuk iPhone storage-nya ya di bagian sini. Loadingnya lama atau enggak? Ini nggak gue skip ya. Cepet ya. Langsung kita scroll ke bagian bawah. Ini di 12 mini. Untuk sistem datanya dia agak loading dan langsung muncul, nggak lama juga. Sistem datanya tuh gue dapetin di 4,61 GB, nggak terlalu besar juga. iOS-nya di 8,43 GB. Untuk loadingnya juga nggak lama ya. Ini gue tes lagi, dia juga nggak loading lama banget gitu, cuma sebentar doang dia langsung masuk. Dan kalau dari segi performa sih ini masih lancar-lancar banget ya. Bahkan gue ngerasanya lebih enak di beta 8 ketimbang beta 7. Salah satunya dari yang tadi aplikasi yang gue pakai itu utama kayak Tokopedia itu udah hilang bugs-nya. Terus aplikasi M-Banking BCA juga udah nggak nge-crash, udah nggak ada bugs lagi, udah nggak nge-freeze bahkan. Dan untuk aplikasi-aplikasi ringan lainnya pun ini gue ngerasain smooth ya, dan lebih flawless aja gitu pas gue pakai tuh lebih lancar. Dan satu sih yang gue notice itu
suhu dari baterainya tuh nggak cepet hangat lagi kayak di beta 5, 6, dan 7. Di beta 8 ini Apple kayaknya udah mulai ngefix, udah mulai memperbaiki masalah-masalah kecil yang ada di iPhone di setiap penggunanya. Jadi semoga aja di 16 resminya nanti akan di fix dan tidak ada masalah-masalah lagi ke depannya. Nggak lupa juga kita harus tes untuk Geekbench score-nya. Ini udah gua tes dan gue dapetin single score-nya itu di angka 1596 dan multicore-nya di angka 3976. Ini iPhone 12 mini 14 Bionic ya. Terus kalau untuk kita lihat historinya di 16 Agustus gue di beta beta 7 itu gue dapetin single core-nya 1582 dan juga untuk multicore-nya itu 3835. Ada sedikit peningkatan ya dari single core maupun multicore, walaupun nggak banyak, tapi kalau dari skor itu ada peningkatan, walaupun ini nggak ngejamin juga ya untuk keseluruhan performa dari iPhone kalian. Ini cuma angka, jadi kalau untuk performa itu tergantung kalian gimana pengalaman kalian menggunakan iPhone tersebut. Terus kita akan cek untuk baterainya. Baterai ini gue baru update juga, jadi gue nggak bisa bicara banyak. Tuh, last chargernya 80%. Screen on time-nya gue dapetin 8 jam 30 menit. Aplikasi yang gue pakai di 24 jam terakhir yaitu YouTube, TikTok, WhatsApp, foto, dan juga Instagram untuk urutan teratasnya. Dan untuk battery health-nya ini masih tetap ada di angka 88%. Jadi kalau buat kalian yang nanya update iOS itu bakalan nurunin battery health atau enggak, jawabannya enggak juga, karena battery health turun bukan karena update iOS. Emang udah saatnya turun aja gitu, jadi nggak ngaruh sama sekali. Oke, gue rasa gitu aja untuk iOS 16 beta 8 ini. Buat kalian yang mau download, silahkan cek aja video-video gue sebelumnya. Udah gue buatin cara download iOS 16 beta. Untuk beta selanjutnya itu yang versi RC ya, rilis kandidat, atau versi 1 sebelum dari versi resminya ya. Jadi sebelum rilis yang resminya, nanti akan dibuatkan yang RC dulu, dan itu pastinya nggak akan ada perubahan banyak, termasuk persentase baterai ya, gue lupa ngomongin tadi. Jadi untuk iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini, dan juga 13 mini, sorry itu saya seperti yang gue pakai ini iPhone 12 mini, itu nggak akan ada persentase baterai di bagian pojok kanan sini. Kalau mau lihat baterai, ya lihatnya di sini, atau kita pakai widget di bagian sini. iOS 16 versi yang RC nanti akan dirilis kisaran tanggal 6 atau tanggal 7, baru kisaran 2-3 harinya yang 16 versi resminya akan dirilis. Jadi tinggal tungguin aja buat kalian yang mau download iOS 16 ini. So, gue rasa gitu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Gue pamit.